Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi askanana bila di Indonesia Raya wassalafati Pancasila wa Undang-Undang Dasar 1945 min Sabang ila Merauke. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wa qala aidan, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, baginda alam tercinta. Siapakah dia? Habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak kita ketahui bahwa bentuk ibadah itu banyak. Jadi bentuk ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ternyata puasa ibadah, sedekah ibadah, zakat ibadah, haji pun ibadah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun itu merupakan suatu ibadah dan satu bentuk rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat, kalau kita pengen dikategorikan sebagai orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal yang paling kecil yang harus kita lakukan yakni ketika mendengar nama mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sambut dengan bersolawat kepadanya. Saya kasih contoh, ketika ada yang mengucapkan nama mulianya Nabi Muhammad, maka kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau kita pengen dikategorikan sebagai orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka akan aku dudukan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka hadirin, kita itu jangan sampai dikategorikan sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit, kata Nabi. Coba kita lihat di dalam kitab Mukhtar Hadis karangan Syekh Ahmad Al-Hashimi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya.
Yang artinya kata Nabi, orang yang pelit itu bukan orang yang duitnya banyak, bukan orang yang kaya, rumahnya mewah, rumahnya megah, mobilnya banyak, tapi nggak pernah sodako, nggak pernah dikasihkan untuk orang yang lebih membutuhkan. Bukan. Tapi orang yang paling pelit kata Nabi, yakni ketika diucapkan namaku kepadanya, maka dia tidak menyambut namaku itu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas perjuangan apa yang telah kita berikan untuk Nabi? Pengorbanan apa yang telah kita berikan untuk Nabi? Selain bersolawat kepadanya. Gampang. Bersolawat mah gampang. Kita ngomong bisa, daripada ngomong yang enggak-enggak, ya mending bersolawat sama Nabi. Perjuangan kita, pengorbanan kita berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah pada suatu ketika Nabi Muhammad berdakwah di satu kota, yakni bernama kota Thaif, yang dimana Nabi Muhammad disambut oleh orang-orang yang berada di kota Thaif. Tapi sambutan Nabi Muhammad, disambutnya Nabi Muhammad bukan dengan senyuman, bukan dengan solawat. Berbeda dengan kita, berbeda dengan ustadz-ustadz kita, berbeda dengan kiai kita, berbeda dengan habaib kita. Kalau dakwah di suatu kampung, dakwah di suatu kota, dakwah di suatu tempat, pasti bakal disambut dengan ramai. Bahkan sering pula habaib kita, kiai kita, ustadz kita disambut oleh orang-orang dengan sholawat. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillah ida. Masya Allah. Tapi berbeda dengan perjuangan pengorbanan Nabi Muhammad di kota Thaif. Nabi Muhammad disambut bukan dengan senyuman, Nabi Muhammad disambut bukan dengan sholawat, tapi Nabi Muhammad disambut dengan batu yang dilemparkan kepada muka mulianya, wajah mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar perjuangan Nabi Muhammad untuk umat kita, untuk umatnya. Dan pada saat itu pula Nabi Muhammad ada di tengah kota-kota Thaif. Terkepung Nabi Muhammad, gak bisa keluar dari kota Thaif. Kenapa? Karena pintu-pintu menuju keluar dari kota Thaif ditutup semuanya. Gak bisa keluar, supaya Nabi Muhammad gak bisa keluar. Tapi ada satu pintu, yang dimana pintu itu dibuka, tapi dijaga oleh orang-orang yang badannya keker, orang-orang yang badannya besar. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad takut, gak bisa keluar dari kota Thaif, mati di kota Thaif. Tapi Nabi Muhammad berpikir, di luar sana masih banyak umatku yang harus aku bimbing, kata Nabi. Maka memberanikanlah Nabi Muhammad datang ke orang yang pertama. Nabi Muhammad disambut. Tapi disambutnya Nabi Muhammad bukan dengan senyuman, Nabi Muhammad disambut bukan dengan sholawat, Nabi Muhammad disambut dengan tarikan. Dipukul Nabi Muhammad, disungkurkan wajah sucinya ke tanah, lalu ditarik lagi, dipukul lagi Nabi Muhammad. Itu baru orang yang pertama. Belum orang yang kedua, belum orang yang ketiga, belum orang yang keempat, dan seterusnya. Sama seperti orang yang pertama. Nabi Muhammad ditarik, disungkurkan wajah sucinya ke tanah, lalu dipukul lagi Nabi Muhammad SAW. Begitu besarnya perjuangan pengorbanan Nabi Muhammad untuk umatnya. Sehingga ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad bisa keluar di kota Thaif. Tapi jangan sangka Nabi Muhammad itu keluar biasa-biasa saja, badannya nggak berdarah. Ternyata Nabi Muhammad wajahnya berdarah sampai darahnya mengalir, mau menetes ke tanah.
Tapi pada saat darahnya mau menetes ke tanah, ditahan darahnya sama kedua tangannya Nabi Muhammad. Supaya apa? Karena apa? Karena kalau darahnya sampai menetes ke tanah, maka Allah akan menghancurkan kota Taif langsung. Karena darah Nabi Muhammad mengalir ke tanah. Ini luar biasa pengorbanan Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad sama umatnya. Nabi Muhammad masih menyangka bahwa orang-orang yang ada di kota Taif itu umatnya. Tapi berbeda dengan yang ada di kota Taif, menyangka bahwa Nabi Muhammad adalah musuh terberatnya. Ini luar biasa. Dan pada saat itu pula malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, apakah perlu saya balikan ini kota Taif? Saya angkatkan ke langit, lalu saya balikan ke tanah sampai hancur." Tapi Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad gak ngejawab. Nabi Muhammad diam. Sampai yang kedua kalinya, malaikat Jibril berbicara sama Nabi, "Ya Rasulullah, apakah perlu saya balikan ini kota Taif? Saya angkatkan ke langit, lalu saya balikan lagi ke tanah sampai hancur." Nabi Muhammad diam, gak menjawab. Itu yang kedua kali. Sampai malaikat Jibril berbicara, ngomong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, apakah perlu saya hancurkan ini kota Taif? Saya angkatkan ke langit lalu saya balikkan ke tanah?" Dan Nabi Muhammad pun menjawab. Tapi sungguh luar biasa jawaban Nabi Muhammad gimana? "Gak usah, gak perlu," kata Nabi. Lalu di situ Nabi Muhammad mengangkatkan kedua tangannya, berdoa dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Ya Allah, mungkin orang-orang yang ada di kota Taif itu gak tahu bahwa aku adalah nabimu, ya Rabb. Ya Rabb, mungkin orang-orang yang ada di kota Taif itu gak tahu bahwa aku adalah Rasulmu, ya Rabb. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau mengimankan orang tua yang ada di kota Taif. Kalau enggak orang tuanya, mudah-mudahan anak-anaknya beriman kepadamu, ya Allah. Kalau enggak anak-anaknya, mudah-mudahan cucu-cucunya beriman kepadamu, ya Allah." Itu perjuangan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat doa dan dakwah Nabi Muhammad di kota Taif, kita lihat sekarang kota Taif menjadi kota Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Allah saja yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan malaikat. Dan Allah pun bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita kenapa enggak kebangetan? Kita kiai bukan, orang soleh bukan, habaib bukan. Marilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan zakat kepada kita, tapi Allah gak zakat. Allah memerintahkan puasa kepada kita, tapi Allah gak puasa. Allah memerintahkan sholat kepada kita, tapi Allah gak sholat. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita semua untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, maka Allah pun bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, Allah membicarakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya apa? Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Marilah
kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mau dilagamin nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, ya nggak dilagamin juga nggak apa-apa. Sama saja itu bersolawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat di dalam kitab Tanqihul Qaul Bisyarhi Masail. Ini Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi Lubab al-Hadith ini karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Di situ dijelaskan. Terus kita lihat lagi di dalam kitab Mukhtar Hadis karangan Syekh Muhammad Al-Mashhuri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Yang artinya apa? Maka barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka akan Allah balas dengan 10 kali bersolawat kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bersolawat itu bukan hanya kita mendapat syafaat dari Nabi. Bersolawat kepada Nabi bukan hanya kita dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Tapi ternyata bersolawat kepada Nabi bisa menerima tobat-tobat kita. Kita banyak dosa, maka kita bertobatlah dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya satu cerita. Ini ceritanya berada di dalam kitab Ikhyarus Sholawat. Cerita ini tentang diterimanya taubat kita karena dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril dan ditemani oleh buraq. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu naik ke langit. Lalu masuk ke Sidratil Muntaha. Nah, pertengahan perjalanan Nabi Muhammad melihat satu malaikat. Tapi berbeda dengan malaikat yang lain. Kalau misalkan malaikat yang lain wajahnya bersih, sayapnya gagah, badannya gak kotor. Tapi pas dilihat ini malaikat kok gini? Gini gimana? Rusak wajahnya, sayapnya patah, badannya kotor. Lalu bertanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, by the way kamu tahu gak sih ini malaikat kenapa kok bisa kayak gini? Malaikat ini berbeda sama yang lain." Kata Jibril apa? "Ya, saya tahu ya Rasulullah. Ini adalah malaikat muqarrabin, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala." Kata Nabi, "Ya terus kenapa? Kalau ini malaikat muqarrabin, malaikat yang paling dekat dengan Allah, kok bisa seperti ini? Kok bisa berbeda dengan yang lain?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, ketika Allah memerintahkan kepada ini malaikat untuk menghancurkan suatu kaum, tapi ini malaikat gak mau. Karena kenapa? Ketika malaikat ini, malaikat muqarrabin tadi survei ke tempat, ke satu kaum yang tadi, yang mau dihancurkan oleh malaikat ini, di sana banyak orang-orang yang sudah tua. Banyak orang-orang yang sudah sepuh. Jadi kasihan ini malaikat, karena melihat orang-orang yang sudah tua di kampung itu gak jadi disiksanya, maka Allah menyiksa kepada malaikat muqarrabin yang tadi. Sehingga Allah turunkan ke dunia, dihancurkan wajahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sayapnya patah, badannya pun kotor. Kata Nabi Muhammad, "Kok gak bertobat saja? Gak bertobat sama Allah?" Gak tahu tuh. Malaikat Jibril gak bisa jawab karena gak tahu jawabannya. Lalu datang suara Hatib. Hatib itu suara tapi gak ada bentuknya. Tapi ini suaranya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kalau ini malaikat tobatnya pengen diterima olehku, maka ini malaikat harus bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 10 kali." Maka bersolawatlah itu malaikat kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali.
Nah ini kayak di film-film nih, ada film-film Transformer gitu kan, yang asalnya mobil bisa berubah jadi robot, berubah. Nah ini malaikat yang asalnya kotor, wajahnya rusak, sayapnya patah, badannya kotor, dengan bersolawat sama Nabi Muhammad SAW sebanyak 10 kali, berubah ini malaikat menjadi bersih, sayapnya bagus, bercahaya. Tapi yang paling aneh, yang paling ajaib, ini malaikat mempunyai 70.000 kepala, 70.000 wajah. Jangankan kita punya wajah 70.000, satu aja kalau sakit kepala itu pusingnya luar biasa, minta ampun. Tapi ini malaikat luar biasa, mempunyai wajah 70.000. Dan pada setiap satu wajahnya mempunyai 70.000 bibir. Dan pada setiap bibirnya mempunyai 70.000 lisan. Dan pada setiap satu lisannya untuk apa? Itu lisannya mengucapkan istighfar, mengucapkan ampunan untuk siapa? Untuk orang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ditunda-tunda lagi, mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita pengen mendapatkan syafaat dari Nabi, harus ada pengorbanan dulu. Di dalam hadisnya Nabi dijelaskan, yasfa'u yaumal qiyamah thalathah, al-anbiya thummal ulama thummal syuhada. Nabi Muhammad salah satu yang akan memberi syafaat kepada kita, maka kita harus memberikan pengorbanan kita untuk Nabi dengan bersolawat kepadanya. Kita jangan sampai kalah sama anak kecil yang ada di zamannya Syekh Yazid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Maaf. Ini di zamannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang kitab Maulid Deba. Di situ ada anak kecil yang cinta banget sama Nabi, rindu banget sama Nabi. Jadi di zamannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu setiap tahunnya suka ziarah ke makam Nabi di Madinah. Sedangkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tinggalnya di Yaman Utara. Ini sangat jauh. Dan waktu itu nggak ada kendaraan. Kalau nggak naik kereta kuda maksudnya. Kalau nggak naik unta atau berjalan kaki. Jadi ini anak kecil pengen ikut. Ngomong sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, saya pengen ikut, pengen berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini anak kecil ngomong seperti itu, dijawab sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, berpikir-pikir, mending gak usah deh. Soalnya jauh dari Yaman Utara ke Madinah, bisa memakan waktu yang lama, 7 hari 7 malam. Ini gimana? Mending kamu pulang aja. Pulang. Ternyata tanpa diketahui oleh orang lain, ini anak kecil pulang tapi gak pulang ke rumahnya. Ini malah anak kecil melipir. Melipir kemana? Turun ke bawah kereta kuda Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dan bergelantungan, gak takut haus, gak takut lapar, gak takut capek. Karena perjalanan 7 hari 7 malam. Dan berangkatlah kereta kuda Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dan rombongannya. Dan pada saat ketika itu, singkat cerita, sampailah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan rombongannya di Madinah. Lalu ada yang berbicara, ada yang mengatakan, alhamdulillah kita sudah sampai di kota Madinah. Ini anak kecil saking rindu, saking cinta, saking bahagianya sama Nabi. Mendengar ada orang yang mengucapkan sudah sampai di Madinah, ini anak kecil melepaskan tangannya, turun langsung berlari di kota Madinah. Orang lain bingung, kok ini anak kecil bisa ikut? Padahal kan sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai udah disuruh pulang. Jadi saking cinta, saking rindunya ini anak kecil, turun gak kerasa haus, gak kerasa lapar, gak kerasa capek. Berlari itu anak kecil di pasir-pasir kota Madinah. Saking bahagianya, pasir-pasir yang ada di kota Madinah dia usapkan ke wajahnya. Tapi pada saat itu, pada saat mengusapkan pasir yang ada di kota Madinah, anak kecil itu langsung wafat, meninggal, menyimpan kerinduan dan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan pada saat itu pula anak kecil itu dimakamkan di tempat yang mana tadi dia telah meninggal di situ. Dan setiap tahunnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai suka berziarah ke makam Nabi seperti biasa, dan tak lupa menziarahi ke kuburannya anak kecil yang meninggal tadi. Dan ini yang sangat aneh, yang sangat ajaib. Ini anak kecil, jangankan semasa hidupnya, pas meninggalnya kuburannya ini bergeser terus mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya ini anak kecil kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari tema ini, marilah kita bersalawat kepada Nabi, karena kita cuma butuh syafaatnya aja dari Nabi, tapi pengorbanan kita mana? Marilah kita korbankan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi dengan bersolawat kepadanya. Terakhir, saya akan mengajak bersolawat kepada hadirin hadirat pemirsa Assalamualaikum TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad, kita mendapatkan syafaat darinya dan ampunan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tobat-tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita mudah-mudahan wasilah bersolawat kepada Nabi, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya, umumnya bagi pemirsa. Assalamualaikum Nusantara TV One yang berbahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.